Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahdina Arifatul Mujahidah, NIM T2019-1221. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Judul penelitian ini yaitu peningkatan hasil belajar materi sholat sunnah rawatib melalui media audiovisual pada siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Umbul Sari Jember tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk peserta didik dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan pengajaran dan latihan-latihan atau pembiasaan. Pembelajaran fikih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Mata pelajaran fikih bertujuan untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam, baik aspek ibadah maupun muamalah. Agar mencapai hasil yang ditekankan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik harus mampu menyampaikan materi dengan tepat agar peserta didik dapat menangkap materi dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari hasil wawancara peneliti dengan guru fikih yang mengajar di MI Bustanul Ulum 2 Umbul Sari Jember, pembelajaran fikih peserta didik yang berada di kelas 3, sebagian hasil belajarnya rendah pada materi sholat sunnah rawatib. Nilai peserta didik pada materi tersebut masih banyak yang di bawah KKM, yaitu di bawah 75. Kegiatan pembelajaran di kelas juga dapat dikatakan pasif karena cenderung lebih banyak mengembangkan kemampuan mendengar materi pelajaran. Selain itu, rendahnya hasil belajar juga disebabkan karena guru tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga siswa belum dibiasakan untuk belajar mandiri dan memanfaatkan media sebagai alat bantu pengajaran. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan masih menggunakan metode ceramah. Aktivitas belajar di kelas hanya mendengarkan, mencatat, atau menjawab pertanyaan guru, serta hanya mengerjakan soal-soal di lembar kerja siswa. Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran audiovisual dipilih sebagai alternatif karena mempunyai kelebihan, diantaranya yaitu menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Melalui media audiovisual, diharapkan pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih nyata, gaya bahasa auditif maupun visual lebih efektif dalam menerima pembelajaran, lebih cepat dimengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung, tidak hanya membayangkan. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, kegiatan pembelajaran pasif, pembelajaran masih berpusat pada guru dan hanya menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar. Yang kedua, media audiovisual dalam pembelajaran fikih masih minim diterapkan. Yang ketiga, siswa kesulitan memahami materi sholat sunnah rawatib. Yang keempat, hasil belajar fikih materi sholat sunnah rawatib masih banyak yang di bawah KKM. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar materi sholat sunnah rawatib dengan menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Umbul Sari Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang selanjutnya, cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan media pembelajaran audiovisual. Dengan menggunakan audiovisual dapat diharapkan meningkatkan hasil belajar peserta didik dan meningkatkan pemahaman peserta didik pada pelajaran fikih materi sholat sunnah rawatib
di kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Umbulsari Jember. Tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan dari penelitian tindakan kelas yang bermaksud memperbaiki proses pembelajaran, maka penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar materi sholat sunnah rawatib pada siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Umbulsari Jember tahun pelajaran 2021-2022 melalui penggunaan media audiovisual. Manfaat penelitian. Bagi siswa mendapatkan pengalaman belajar baru dan menyenangkan setelah belajar menggunakan media audiovisual. Siswa dapat termotivasi mengikuti pembelajaran di kelas, khususnya pada pembelajaran fikih, materi sholat rawatib, sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa tentang sholat sunnah rawatib. Manfaat bagi guru. Guru memiliki alternatif media yang tepat untuk mata pelajaran fikih yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, guru mendapat pengalaman langsung untuk memecahkan masalah yang timbul dari pembelajaran fikih. Yang ketiga, guru memiliki kemampuan menggunakan media audiovisual untuk pembelajaran sholat sunnah rawatib. Manfaat bagi sekolah yaitu dalam penggunaan media audiovisual materi sholat sunnah rawatib sebagai bahan kajian lebih lanjut yang nantinya dapat digunakan untuk memberdayakan lembaga pendidikan dengan menerapkan media pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, definisi istilah. A. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan bentuk pencapaian dari proses pembelajaran yang telah diujikan kepada siswa, yang dapat membentuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang B. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu 5 waktu yang dikerjakan pada saat sebelum atau sesudahnya. Yang C. Media audiovisual. Media audiovisual merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita audio. Media audiovisual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama ada kajian terdahulu. Kajian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Penelitian pertama yaitu dilakukan oleh Humaydi Mufa dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Fikih melalui Media Audiovisual di kelas 7A MTS Kotrun Nada Depok pada tahun 2014 dan merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nur Hidayati dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Pokok Bahasan Daur Air menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 5 semester 2 MI Ma'arif NU Sangutawang tahun pelajaran 2015-2016. Penelitian ini pada tahun 2016 dan merupakan mahasiswa IAIN Purwokerto. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Indrawati dengan judul Penggunaan Media Audiovisual sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi, mengidentifikasi ragam lagu daerah pada siswa kelas 5 SD Negeri Serang 4 Petarukan Pemalang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 yang di mana penelitinya ini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori ini memuat variabel-variabel dalam penelitian. Variabel yang pertama yaitu hasil belajar. Pada pembahasan hasil belajar meliputi pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan aspek-aspek hasil belajar. Variabel yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib. Pada variabel ini meliputi pembahasan pengertian sholat sunnah rawatib, ketentuan sholat sunnah rawatib, adab sholat sunnah rawatib, dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Variabel yang ketiga yaitu media audiovisual. Pada pembahasan variabel ini meliputi pengertian media pembelajaran, pengertian media audiovisual, bentuk-bentuk media audiovisual, kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Yang selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dan yang pernah ada, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa dengan diterapkannya media audiovisual dalam pembelajaran fikih, terutama pada materi sholat sunnah rawatib, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu bab 3. Yang pertama ada jenis dan pendekatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas, sedangkan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini di MI Bustanul Ulum 2 Umbulsari. Waktunya pada bulan November 2021. Subjek penelitiannya siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Umbulsari Jember yang berjumlah 15 siswa. Yang selanjutnya prosedur penelitian. Penelitian ini direncanakan dengan menggunakan 2 siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan model PTK yang digunakan yaitu model Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang selanjutnya pelaksanaan siklus penelitian. Siklus 1 dan 2 meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Perencanaan pada siklus 1, tindakan yang dilakukan meliputi mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan pemecahan masalah. Tindakan yang kedua, merancang perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai materi pada saat pelaksanaan siklus 1. Yang ketiga, merancang bahan dan lembar kegiatan siswa. Yang keempat, menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Yang kelima, menyiapkan media audiovisual. Dan yang terakhir, menyusun tes formatif. Pada pelaksanaan, tindakan yang dilakukan antara lain membuka pelajaran, melakukan presensi siswa, memberikan media pembelajaran audiovisual yang dipadukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi antar siswa. Kemudian memperjelas materi apa saja yang telah didapatkan, memberikan tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran yang telah diberikan dan menutup pelajaran. Pengamatan. Pengamatan pada penelitian penggunaan media audiovisual pada materi sholat sunnah rawatib untuk mengetahui keberhasilan indikator yang telah ditentukan selama penelitian. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan pada siswa selama proses belajar mengajar berlangsung dengan lembar observasi. Pengamatan juga dapat dilakukan dengan mencatat semua peristiwa atau semua hal yang terjadi di kelas penelitian. Kemudian refleksi. Refleksi bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan selanjutnya. Kemudian pada siklus 2, tindakan pada perencanaan.
yaitu menyusun rencana perbaikan pembelajaran pada siklus 2 dengan memperhatikan kekurangan pada siklus 1, kemudian menyiapkan instrumen pengumpulan data, dan menyiapkan media audiovisual. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan skenario pembelajaran seperti yang telah direncanakan di dalam RPP. Kemudian, pengamatan atau observasi pada siklus 2, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual seperti pada siklus 1. Yang terakhir, yaitu refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap penelitian siklus 2 seperti pada siklus 1, serta menganalisis dengan tujuan pembuatan kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran audiovisual pada materi sholat sunnah rawatib. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. Instrumen penelitian berupa instrumen tes, lembar observasi, dan lembar wawancara. Teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Teknik analisis data. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, deskriptif, dan kuantitatif. Dengan rumus ini menggunakan gain score. Gain score itu adalah selisih antara nilai post-test dan pre-test. Gain menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran yang dilakukan guru. Untuk rumusnya dapat dilihat pada PPT ini. Yang selanjutnya adalah indikator kinerja. Melihat latar belakang permasalahan yang ada, maka diperlukan indikator untuk melihat adanya peningkatan hasil belajar pada siswa. Indikator tersebut adalah hasil belajar siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Jember pada mata pelajaran fikih materi sholat sunnah rawatib, meningkat dengan persentase ketuntasan siswa sebesar 75%. Nah, demikian presentasi tentang proposal penelitian tindakan kelas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.